Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tutorial sebagai pengganti pertemuan tatap muka untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju. Video ini membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai materi pertemuan kedua, sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Apa yang akan kita pelajari? Kurang lebih kita akan membahas tentang definisi bahasa Indonesia, kemudian asal mula bahasa Indonesia dan perkembangannya sampai masa sekarang, kemudian upaya-upaya pembakuan, tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia di masa depan, serta diplomasi bahasa melalui pengajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, pertanyaan pertama, apa itu bahasa Indonesia? Kalau kita diajukan pertanyaan seperti itu, ya mungkin jawaban yang paling sederhana yang bisa kita katakan bahwa ya bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipakai oleh orang Indonesia. Ya, cuman itu adalah jawaban atau penjelasan yang terlalu sederhana dan terlalu generalisir karena tidak semua juga orang, artinya tidak bahasa Indonesia itu tidak hanya dipakai oleh orang Indonesia. Saat ini banyak juga orang-orang asing atau orang luar negeri yang justru sudah lumayan bagus berbahasa Indonesia meskipun dia bukan orang Indonesia. Ya, kita bisa lihat fenomena-fenomena YouTuber dari luar negeri yang dengan lincah dan fasihnya berbahasa Indonesia memperkenalkan masa-masa ketika dia hidup di Indonesia atau ketika dia sedang tinggal di Indonesia dengan menggunakan bahasa aslinya dan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan orang Indonesia itu terlalu generalisasi. Dan kalau dikatakan bahasa Indonesia adalah bahasa yang dimiliki oleh orang Indonesia, itu juga tepat. Cuman tidak sesederhana itu, ya, karena bahasa Indonesia sudah didefinisikan sebenarnya secara legal atau secara baku, secara resmi. Paling pertama itu didefinisikan di dalam Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Ya, dalam artian kalau dia disebut bahasa negara berarti bahasa resmi ya, bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Nah, cuman pengertian ini karena memang sudah lumayan lama dari sejak zaman Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini ada beberapa peraturan ya, setelah Undang-Undang Dasar itu ada beberapa peraturan yang kemudian menambahi pengertiannya. Bahkan ada yang semakin kesini semakin detail. Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah itu Perpres 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Itu Perpres yang khusus membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia. Dan Perpres ini mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2010. Yang isinya kurang lebih sejenis. Ya. Di dalamnya didefinisikan sama bahwa bahasa Indonesia itu juga adalah bahasa resmi atau bahasa nasional ya. Bahasa yang wajib digunakan dalam dokumen resmi negara dan juga wajib juga digunakan oleh acara-acara resmi, surat berharga dan lain-lain. Bahasa Indonesia itu di Perpres 63 tahun 2010 itu juga diatur tentang apa itu bahasa Indonesia yang baik, apa itu bahasa Indonesia yang benar, kaidah-kaidah apa yang digunakan menjadi dasar penyebutan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, cuman kalau kita simpulkan ya, apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Bahasa resmi berarti digunakan oleh masyarakat Indonesia, ya. Kemudian bahasa persatuan karena dia juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Pada dasarnya bangsa Indonesia itu kan beragam, ya seperti motonya Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa, kita terdiri dari banyak sekali ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa itu punya bahasanya sendiri-sendiri.
Dan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan, artinya meskipun mereka berbeda budaya, berbeda bahasa, kita bisa saling berkomunikasi, bertukar pikiran, dan menjaga persatuan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau dilihat dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia itu tergolong ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Ya, Austronesia ini berarti ada, ya kita bisa tebak-tebak aja sedikit, dia persilangan dari Austral dan Nesia. Austral itu kalau di bahasa Latin adalah selatan, Nesia itu adalah pulau. Jadi kita adalah rumpun bahasa yang tergolong bahasa-bahasa yang berada di belahan selatan pulau-pulau di dunia. Ya, kita termasuk subrumpunnya Melayu Polinesia, Melayu Sumbawa, Melayu dan Melayu Riau. Ya, kenapa berujung di Melayu Riau? Karena memang inilah moyangnya bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu Riau. Nah, dengan penggolongan rumpun bahasa seperti ini, kita masih satu golongan, masih satu subrumpun dengan bahasa Melayu Minangkabau, bahasa juga termasuk bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, meskipun tentunya ragam dan bentuknya berbeda. Nah, kemudian ada juga beberapa ahli yang menjelaskan apa itu bahasa Indonesia. Saya mengutip 3. Pertama dari Profesor Thieu, ya, seorang ahli bahasa dari Belanda yang banyak sekali sumbangsihnya ke dalam perkembangan bahasa, terutama bahasa di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh dengan perlahan di kalangan penduduk Asia Selatan, dan setelah bangkitnya pergerakan rakyat Indonesia pada abad ke-20, dengan insyaf diangkat dan dimufakati serta dijunjung sebagai bahasa persatuan. Ya, jadi Profesor Thieu melihat bahasa Indonesia itu dari latar belakang sejarahnya, yang pertama kali memang dia muncul sebagai bahasa Melayu, ya, yang fungsinya sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Ya, meskipun bentuknya ketika itu belum bahasa Indonesia tetapi bahasa Melayu. Itu. Cuman tidak bisa dimungkiri bahwa dari bahasa Melayu inilah berkembang, ya, menjadi sebuah bahasa baru, ragam baru, yaitu bahasa Melayu pasar, kemudian nanti dia berubah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Bagi orang-orang yang tidak tinggal di daerah Asia Tenggara atau di daerah Melayu, orang-orang Eropa itu banyak yang menyangka bahwa bahasa Indonesia itu 11-12 sama aja dengan bahasa Melayu. Bahkan beberapa ahli di awal-awal itu pada tahun 1960-an 70-an itu menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu hanya dialek dari bahasa Melayu. Ya, mungkin karena ketika itu ragam bahasanya belum terlalu banyak bervariasi. Kosakata pun masih mirip, logat bicara pun masih mirip. Ya, cuman kalau kita lihat perkembangannya zaman sekarang, Melayu dengan bahasa Indonesia pasti jauh beda. Contoh nyata aja kalau misalnya kita nonton filmnya Upin Ipin tanpa subtitle, itu pasti banyak yang bingung juga artinya ngomong apa sih itu orang di dalam. Kurang lebih begitu. Ya sama aja dengan kalau misalnya acara berbahasa Indonesia ditonton oleh orang Melayu, pasti mereka juga bertanya-tanya, ini orang Indonesia ngomong apa? Tak paham gitu. Ya. Jadi sekali lagi, bahasa Indonesia itu memang tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya karena memang dia berasal dari bahasa pergaulan. Dan di sini disebut, ya, berabad-abad tumbuh, berarti kan sejarahnya tidak pendek, panjang sebenarnya. Di kalangan penduduk Asia Selatan dan setelah bangkitnya pergerakan rakyat Indonesia pada abad 20, diangkat dan dimufakati sebagai bahasa persatuan. Nah, dari dua ahli yang lain kurang lebih bahasanya gagasannya mirip meskipun pengungkapan definisinya berbeda. Misalnya dari Purbacaraka disebutkan bahasa Indonesia adalah bahasa yang sejak Kerajaan Sriwijaya telah menjadi bahasa pergaulan atau lingua franca. Konteksnya sama, ya, sebagai lingua franca. Kemudian dari Amin Singgi juga mengatakan demikian. Ya, diakui serta digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekedar pendahuluan tentang sejarah bahasa Indonesia. Kalau dikatakan bahasa Indonesia itu sejarahnya panjang, betul panjang. Tetapi sebagian besar dari sejarah atau catatan sejarah bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak menggunakan nama bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa Melayu. Karena memang
sejarah sebagai nenek moyangnya itu justru lebih panjang daripada sejarah dia sebagai identitasnya sendiri. Begitu. Karena sebelum bahasa Indonesia ada, mayoritas masyarakat di Nusantara dan Hindia Belanda itu kan kita masih suku bangsa yang memiliki kerajaan-kerajaan sendiri. Seperti misalnya dulu ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, ada Bugis Makassar, ada kerajaan Minangkabau dan lain-lain. Termasuk kerajaan Bali. Masing-masing punya kerajaan dan kebanyakan kerajaan yang besar yang memiliki andil dan pengaruh sejarah yang besar di kala itu memiliki bahasanya masing-masing. Ya kan? Sebagai contoh, Majapahit ketika itu masih pakai bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Kemudian kerajaan Pajajaran itu menggunakan bahasa Sunda. Kemudian Sriwijaya itu menggunakan bahasa Melayu kuno yang masih bercampur dengan bahasa Sanskerta. Terus bahasa kerajaan Makassar waktu itu, kerajaan Goa menggunakan bahasa Makassar dan lain-lain. Kerajaan Bali pun menggunakan bahasanya sendiri. Nah, jadi sebelum bahasa Indonesia ada, mayoritas masyarakat di Semenanjung yang nanti dikatakan Nusantara, Semenanjung dan Kepulauan yang nantinya disebut-sebut Nusantara itu punya bahasa sendiri, bahasa lokal. Ya kan, dan bahasa itu unik karena memang berbeda. Ada yang mirip, tapi banyak juga yang berbeda jauh. Nah, untuk komunikasi masyarakat yang sekelompok, yang homogen, bahasa lokal itu sebenarnya udah cukup. Kayak misalnya orang Bali sesamanya ngomong dengan bahasa Bali, ya itu it's okay, gak ada masalah karena mereka memang sudah saling paham. Begitupun orang Jawa ngobrol sesamanya itu udah gak ada masalah. Tetapi ketika misalnya satu kerajaan atau satu daerah harus berkomunikasi dengan daerah lain, tentu kan susah juga ya kalau misalnya mau ngobrol, misalnya mau jual beli aja di pasar gitu kan. Orang Makassar mau jual kain tenun, yang mau belinya orang Minang misalnya. Yang satu ngomong pakai bahasa Makassar, yang satu ngomong pakai bahasa Minang, ketemu di situ tawar menawar, saling nggak paham ini harganya berapa, terus aja ngomong nggak nyambung. Nah, maka dari itu masyarakat di Nusantara ketika itu secara otomatis mereka menciptakan atau bukan mencari ya, mungkin lebih cepatnya mengkonstruksi, membuat bahasa sendiri yang berupa bahasa percampuran, ya, yang mencampurkan berbagai macam kosakata dan menggunakan satu tata bahasa yang sederhana sebagai sebuah lingua franca. Ya, lingua franca itu kurang lebih istilah untuk bahasa pergaulan. Nah, kenapa bahasa pergaulan ini dibutuhkan? Yaitu tadi supaya ketika ada dua atau lebih orang yang berbeda latar budaya dan bahasa harus berkomunikasi, bertukar pikiran, mereka tidak saling bingung karena memaksakan bahasanya masing-masing. Ya gitu kan, digunakanlah sebuah lingua franca. Nah, cuman di Semenanjung Melayu ketika itu lingua franca yang dipilih adalah bahasa Melayu. Gitu. Kenapa bahasa Melayu? Karena kebetulan Semenanjung Melayu ketika masa-masa abad ke-13, 14, 15 itu kan ramai sekali dengan para pedagang dan lain-lain yang berasal dari Semenanjung Melayu. Mereka berdagang kemana-mana dan pelabuhan mereka juga disinggahi oleh berbagai orang dari berbagai suku bangsa dari belahan dunia, mulai dari Eropa, orang Portugis, Spanyol, Belanda, Jerman, orang Arab, orang Asia yang lain kayak seperti orang Cina dan lain-lain, itu semuanya berkumpul di sekitar Semenanjung Melayu untuk melakukan perdagangan. Jadi mau tidak mau bahasa inilah yang menjadi bahasa lingua franca. Nah, kemudian bukan hanya karena lokasi strategis itu, tetapi karena bahasa Melayu itu relatif sederhana untuk dipelajari karena memang struktur atau tata bahasanya itu mudah untuk dipelajari. Ya kan? Urusan struktur subjek, predikat, objek itu mudah sekali. Yang penting kita sudah hafal kosakatanya, tidak ada perubahan bentuk kata. Yang penting kita hafal kosakata dasar, disusun sedemikian rupa subjek, predikat, objek, sudah selesai. Orang paham. Jadi struktur bahasanya itu sederhana. Nah, kemudian pada akhirnya sebagai sebuah lingua franca, bahasa Melayu itu digunakan tentunya karena digunakan oleh banyak sekali orang yang latar belakang bahasa dan budayanya berbeda-beda, akhirnya bahasa Melayu itu mengalami modifikasi yang sangat intens. Modifikasi artinya perubahan, ya, terutama dengan bercampurnya bahasa asing, bahasa daerah, termasuk kosakata dan struktur tata bahasa.
Begitu. Hasilnya adalah sebuah bahasa pidgin. Ini kalau di teori sosiolinguistik, bahasa pidgin ini berarti bahasa buatan, ya, yang khusus untuk perdagangan misalnya. Dengan ada campuran kosakata dari bahasa Arab, Cina, Hindia, Belanda, Portugis, dan bahasa daerah lainnya. Nah, bahasa pidgin inilah yang nanti disebut, jadi bahasa campur-campur ini ya, bahasa gado-gado inilah yang disebut sebagai bahasa Melayu pasar. Kenapa disebut sebagai Melayu pasar? Ya bisa kita tebak karena memang berkembangnya di pasaran. Itu kan awalnya digunakan oleh para pedagang untuk berkomunikasi. Ya kan, ini harga berapa? Harganya sekian, boleh tawar nggak? Ya kurang lebih seperti itu. Nah, cuman bahasa Melayu pasar ini adalah alternatif dari bahasa Melayu tinggi. Ya, ada bahasa Melayu tinggi, ini bahasa Melayu yang biasanya digunakan oleh orang-orang di kerajaan atau digunakan sebagai komunikasi resmi. Itu ya. Karena bahasa Melayu tinggi ini gunakan secara resmi karena dia punya standar. Ada kaidah, ada tata bahasanya formal, ya kan? Biasa digunakan sebagai bahasa resmi di kerajaan, diplomasi, pengajaran dan ilmu pengetahuan atau konteks formal lainnya. Nah, berbeda dari bahasa Melayu tinggi itu, bahasa Melayu pasar itu berkembangnya liar. Ya kan, terserah orang yang mau pakai. Kalau dia dipakai di pasar bahasanya tentang perdagangan ya kosakatanya perdagangan. Kalau dipakai di obrolan sehari-hari menggibah tetangga ya tentang penggibahan tetangga. Kurang lebih seperti itu. Nah, bahasa Melayu pasar inilah yang nantinya berkembang menjadi bahasa Indonesia. Begitu. Sementara bahasa Melayu tinggi ini yang nantinya tetap dilestarikan oleh orang-orang Melayu, ya, kemudian nanti berkembang menjadi bahasa Melayu Minangkabau, bahasa Melayu Riau, ya, bahasa Melayu kerajaan, kita sebut saja begitu. Termasuk kalau dia bahasa Melayu kerajaan berarti termasuk kerajaan Melayu yang sekarang berkonfederasi membentuk sebuah federasi kerajaan bernama Malaysia. Itu. Oke, kemudian kita fast forward sedikit ya, beberapa abad ke depan. Setelah dari dia dimulai dari bahasa pidgin atau bahasa pergaulan lingua franca itu, bahasa Melayu akhirnya berubah nama menjadi bahasa Indonesia. Kapan itu terjadi? Yaitu pada tahun 1928 ketika ada peristiwa yang bernama Sumpah Pemuda. Disitulah titik lahirnya bahasa Indonesia. Cuman ya meskipun disitulah kelahirannya bahasa Indonesia, tidak serta-merta bentuk bahasanya itu langsung berubah. Ya, tapi masih mirip dengan bahasa Melayu yang digunakan di kerajaan-kerajaan Melayu. Ya, waktu itu Indonesia pun belum ada karena masih tahun 1928. Tentunya ya proklamasi aja masih jauh. Nah, bahasa apa ya namanya? Kenapa dilahirkan nama bahasa Indonesia itu? Dasarnya sebenarnya karena nasionalisme tentunya. Karena toh Sumpah Pemuda itu kan sebagai salah satu titik puncak ya bangsa Indonesia menyatakan nasionalismenya dan kebersatuannya menghadapi penjajahan. Nah, jadi pada tahun 1928 lahir bahasa Indonesia sebagai bentuk nasionalisme. Dengan kurang lebih bahasa Indonesia itu digunakan sebagai alat pemersatu pejuang dan perjuangan yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan bahasa. Ya begitu, karena pemuda ketika itu menyadari bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Kita harus berjuang sebagai satu bangsa yang besar, karena jelas Nusantara itu tidak kecil. Ya kan, sebagai satu bangsa yang punya kesamaan visi, kesamaan misi, dan kesamaan rasa, ya kita harus bersatu agar menghimpun kekuatan agar kita bisa melawan kekuatan koloni seperti itu. Nah, maka dari itu supaya kita bisa menghilangkan batas ya, terutama batas budaya dan batas komunikasi bahasa, disebutlah bahwa satu bahasa yaitu lingua franca yang selama ini kita pakai yaitu bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa pemersatu. Cuman kan nggak lucu kalau misalnya kita mau bikin sebuah kalau kita sudah menyatakan bahwa kita ini orang Indonesia, kita adalah bangsa Indonesia, tanah air kita adalah tanah air Indonesia, tetapi bahasanya Melayu. Nah, maka dari itu para pemuda ketika itu memaksakan sebenarnya ya nama bahasa Indonesia.
sebagai alat dan simbol dalam perjuangan yang bersatu. Ya, seperti itu. Jadi lini masa perkembangan bahasa Indonesia itu kurang lebih seperti ini. Dia awalnya sebagai bahasa Melayu Riau. Ini ada sebuah kerajaan ya di semenanjung Sumatera itu, di Pulau Sumatera, namanya Kerajaan Melayu Riau. Dari sanalah asalnya nenek moyangnya bahasa Melayu. Dia berkembang menjadi bahasa Melayu. Ya kan ya, kita ada Melayu Pasar, ada Melayu Tinggi, dan kita berasal dari bahasa Melayu Pasar. Kemudian atas apa istilahnya? Tambahan kosakata dan struktur dari bahasa daerah serta bahasa asing masuk menjadi bahasa Indonesia modern. Dan kini bahasa Indonesia sudah sampai di tahap yang namanya bahasa kontemporer. Kontemporer itu kekinian. Dan tentunya nanti dari bahasa Indonesia modern dan bahasa Indonesia yang masa kini itu akan menjadi bahasa Indonesia di masa depan. Nah, sedikit lagi mengulang sejarah tentang bahasa Melayu, karena ini kita membahas tentang bahasa sejarahnya. Bahasa Melayu itu kurang lebih mulai dari abad ke-7 ya. Jadi udah ini tadi membahas tentang lingua franca dari bahasa Melayu Pasar Tinggi dan seterusnya. Tapi yang perlu saya sampaikan ya, ada sedikit lebih detail bahwa bahasa Melayu itu perkembangannya sendiri ada 3 tahap. Pertama ada Melayu kuno, Melayu klasik, dan Melayu modern. Ya. Perbedaannya apa? Bahasa Melayu kuno itu kurang lebih masih terpengaruh oleh bahasa yang lumayan populer juga ketika itu sebelumnya ya, yaitu bahasa Sanskerta. Ya. Sebentar. Di sini ada 3 teori yang menyebutkan asal bahasa Melayu, itu tadi sudah saya katakan. Ada dari Hudson menyebutkan bahwa bahasa Melayu berasal dari Kalimantan, kemudian Henry Kasparken menyebut dari Semenanjung Melayu, kemudian ada Lahr dan Bellwood itu menyatakan bahwa bahasa Melayu itu dari daerah tersebut dari selatannya Pulau Sumatera ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, namun kalau kita kembali ke Melayu kuno itu pertama kali ya paling kalau dilihat dari sejarah, bukti sejarah memperlihatkan bahwa bahasa Melayu kuno itu paling pertama digunakan setidaknya pada abad ke-7 Masehi. Ya, buktinya adalah adanya prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya, Wangsa Sailendra. Ya. Dan bahasa Melayu kuno ini sangat tidak dikatakan mirip. Jadi banyak sekali kena pengaruh bahasa Sanskerta, yaitu bahasa yang dulu juga digunakan oleh peradaban India kuno. Itu salah satu bukti keeratan hubungannya dengan bahasa Sanskerta adalah penggunaan aksara Pallawa. Aksara Pallawa ini adalah aksara yang diadaptasi ya dari bahasa Sanskerta, kurang lebih sistem tulisnya seperti ini. Ya, yang mirip-mirip. Kalau kata teman saya dulu mirip kayak jambu. Kalau saya menurut saya miripnya kayak hidung. Hidung kalau digambar dari samping kan ya. Ya, teman saya yang lain bilang itu kayak cacing, ya macam-macam lah. Nah, aksara Pallawa ini adalah aksara Melayu kuno ya, yang juga jadi saya katakan dimodifikasi dari bahasa Sanskerta dan nantinya beradaptasi dan dimodifikasi lagi menghasilkan beberapa aksara lain yang digunakan oleh bahasa daerah di Nusantara. Antara lain Hanacaraka. Ya, ada Hanacaraka di bahasa Jawa. Kemudian ada lagi tulisan Cacarakan. Itu kalau di bahasa Sunda, Cacarakan Sunda. Dan beberapa ahli bahkan berargumen bahwa ya inilah aksara Pallawa, inilah yang menjadi nenek moyangnya bahasa tulisan lontar Makassar. Ya. Nah, ini contohnya ada aksara Pallawa yang digunakan pada prasasti Kota Kapur. Ya. Ini menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian masuk zaman Melayu klasik. Melayu klasik dimulai sejak abad ke-14. Dan peralihannya itu ditandai ketika bahasa Melayu, ketika masuknya agama Islam ke para pedagang Arab, oleh para pedagang Arab ya, ke Semenanjung Melayu dan ke Pulau Nusantara. Nah, jadi dan inilah yang menyebabkan cirinya bahasa Melayu klasik itu banyak menggunakan mulai masuknya kosakata dari bahasa Arab, bahasa Persia, dan juga bahasa Portugis dari Eropa. Nah, ya. Terus ciri keduanya dia menggunakan tulisan Jawi atau tulisan pegon.
Nah, tulisan pegon ini adalah tulisan Arab gundul ya, yang seolah-olah dia menuliskan bahasa Arab padahal sebenarnya tidak, dia menuliskan kosakata bahasa Melayu. Ya, jadi seolah-olah bahasa Arab padahal bukan, isinya adalah bahasa Melayu atau bahkan bahasa daerah. Ya. Kadang-kadang ada bahasa Jawa atau bahasa Sunda, banyaknya naskah-naskah kuno yang isinya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa bahasa Palembang atau bahasa Minangkabau, itu yang seolah-olah dia pakai bahasa Arab padahal sebenarnya enggak, itu pakai bahasa daerah. Ya kan? Itulah yang disebut dengan aksara pegon. Nah, di dalam Melayu klasik ini pula masuklah kosakata kayak dari tadi bahasa Arab ya. Misalnya kata salju, kursi, ya kan, pasal, terus masalah, kemudian kata seperti, dan tentunya kata-kata yang berhubungan erat dengan peribadatan Muslim seperti salat, kemudian sujud, ya. Kemudian kata imam, masjid, wudhu, dan lain-lain. Nah, cuman ada yang sedikit unik. Ada kata kita kenal di bahasa Indonesia itu kata puasa. Ya, puasa. Kalau di terminologi Islam kita kenal juga istilah lainnya siam. Atau ada yang menyebutnya saum. Ya. Beberapa teman saya lebih suka menyebutnya siam atau saum. Ya. Mungkin karena dia pengen lebih Arab gitu kan ya, supaya lebih barokah ya. Walau alam, nggak tahu apa penyebabnya. Yang jelas di bahasa Indonesia ada kata puasa. Nah, kata puasa ini asalnya sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Nah, ini adalah salah satu kata yang survive ya, penyintas dari bahasa Melayu kuno. Kata puasa itu. Puasa itu aslinya dari bahasa Sanskerta upavasa, yang kurang lebih artinya sama, tidak makan, tidak minum, menahan diri dari dari makan atau minum atau hawa nafsu ya, dari waktu tertentu sampai waktu tertentu lagi. Itu puasa. Asalnya dari bahasa Sanskerta upavasa. Nah, ketika para ulama atau orang-orang Arab itu masuk ke Indonesia, kemudian memperkenalkan, kan mereka juga ya yang memperkenalkan ajaran agama Islam kepada masyarakat pribumi yang awalnya juga banyak yang menganut kejawen, kepercayaan lokal, kemudian Hindu, Buddha, dan lain-lain. Mereka awalnya pengen memperkenalkan istilah siam atau saum, tapi ternyata ketika mereka mengetahui bahwa ada kata bahasa Melayu kuno yang sudah mewakili kata siam dan saum, yaitu puasa, mereka tidak mengubahnya. Jadi mereka pakai aja, toh artinya sama. Seperti. Nah, hal yang sama juga sebenarnya terjadi dengan kata sembahyang. Ya kan ya. Yang kalau dalam terminologi Islam kita kenal juga istilahnya salat. Itu kan ya. Oke, tadi sembahyang ya. Itu yang terdiri dari dua kata, yaitu sembah, menyembah ya. Kemudian hyang. Hyang ini adalah kata ganti untuk dewa. Jadi menyembah dewa atau Tuhan. Ya, sembahyang. Ini asal katanya dari bahasa Sanskerta. Nah, kata ini pun dipakai juga oleh para ulama itu tanpa artinya untuk bukan mengganti. Jadi ya mereka awalnya ingin memperkenalkan kata salat. Mereka memperkenalkan juga kata salat, tapi agar lebih mempermudah komunikasi dengan orang pribumi ketika itu, mereka juga menggunakan kata sembahyang. Maka dari itulah kenapa di bahasa Indonesia kita punya dua kata yang sama-sama populer, yaitu sembahyang dan sholat, yang kurang lebih artinya merujuk ke hal yang sama. Gitu. Kemudian, nah ini contoh penggunaan bahasa Melayu kuno, Melayu klasik. Ketika bahasa Melayu klasik itu dituliskan dengan aksara pegon. Ya, seperti ini. Kemudian masuk zaman Melayu modern, ketika bahasa Melayu itu sudah mulai dapat pengaruh dari kolonialisme Inggris. Ya, karena semenanjung Melayu ketika itu sempat dikuasai oleh Inggris juga. Dan di Melayu modern inilah mulai berubah bahasa Melayu itu.
Sampai akhirnya terpecah juga sekarang kan menjadi bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia dan bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia yang beralih nama menjadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke dua pada masa kelahiran dan masa peralihannya, yaitu tahun 1928 sampai 47. Kelahiran bahasa Indonesia yang tadi kita sudah jelaskan yaitu pada Sumpah Pemuda, ya kan? Nah, ini Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan coba perhatikan ikrar yang ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kalau ada yang masih ingat bahwa bahasa Sumpah Pemuda ikrar ketiganya itu bunyinya kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, itu keliru. Ya, Sumpah Pemuda tidak pernah menyatakan bahwa bahasa itu di Indonesia hanya ada satu, yaitu bahasa Indonesia. Enggak. Kita menyatakannya menjunjung bahasa persatuan. Nah, kenapa disebut seperti ini? Karena para pemuda ketika merumuskan Sumpah Pemuda itu sadar betul bahwa kita nggak bisa melepaskan diri dari latar kedaerahan masing-masing. Ya kan? Masa iya hanya demi sebuah bangsa kita harus melupakan identitas kesuku bangsaan, kan susah ya. Bahasa daerah itu sudah diajarkan dari kecil, kemudian tiba-tiba harus dilupakan, itu sesuatu yang sulit. Ya, maka dari itu, lagi pula bahasa Indonesia kan tidak bisa dipaksakan untuk menghapus bahasa Indonesia, bahasa daerah, nggak bisa. Itu kan, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, fungsinya adalah mempersatukan. Maka dari itu dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu menjunjung tinggi, bukan menjadi satu-satunya bahasa di situ. Ya. Dasar pikirannya itu tadi, karena kita kita juga punya latar budaya kedaerahan yang juga perlu dilestarikan. Karena di mana lagi coba cari satu negara yang orang-orangnya terdiri dari ratusan suku bangsa itu, yang budayanya beda-beda, bahasanya beda-beda, itu kan kekayaan dunia itu, bukan lagi kekayaan Indonesia. Ya kan, harta kekayaan peradaban dunia itu. Tidak ada lagi bangsa yang seperti itu. Jadi alasan kenapa disebutnya menjunjung tinggi bahasa persatuan ya kurang lebih karena kita sadar bahwa kita adalah orang yang punya latar kedaerahan, bahasa daerah itu tidak bisa dihapuskan, tetapi kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Dan memang perlu gitu supaya kalau kita ngobrol dengan kawan kita yang berasal dari daerah lain itu nyambung gitu, nggak saling ya nggak kayak debat dengan nggak kayak ngomong dengan tembok gitu. Kamu nggak ngerti, dia juga nggak ngerti kamu gitu. Jadi bolak-balik terus saja seperti itu ya. Nah, kemudian selama masa peralihan itu ada banyak sekali perubahan dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia, mulai dari kosakata seperti yang di bawah ini saya tunjukkan. Kemudian juga dari sistem ejaan. Ya, pada masa awalnya kan ejaan bahasa Indonesia itu pakai ejaan Van Ophusen ya, itu mulai berlaku tahun 1901. Kemudian tahun 1947 1947 itu berlaku ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Kemudian pada tahun 1972 ya barulah digunakan ejaan yang disempurnakan, yang selesai masanya pada tahun 2015. Nah, masuk tahun 2015 ini muncul ejaan baru bernama PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang menyempurnakan ejaan yang disempurnakan. Berarti setelah 2015 itu EYD berubah namanya jadi ejaan yang tidak sempurna. Karena disempurnakan lagi, ceritanya begitu. Ya, ini ada beberapa timeline ya yang bisa Anda baca sendiri di modul. Nah, kemudian kita tiba di masa yang namanya bahasa Indonesia kontemporer. Saya dengan iseng menyebut bahasa Indonesia kontemporer itu sebagai bahasa Indonesianya kids zaman now. Kenapa kids zaman now? Karena kata kontemporer itu berarti pada waktu yang sama, semasa, atau kurang lebih ini ya. Masa kini atau ya kekinian intinya. Ya, yang namanya kontemporer itu berarti kekinian. Zaman sekarang. Ya berarti kurang lebih kalau istilah anak zaman sekarang kan kids zaman now. Ya. Jadi bahasa Indonesia kontemporer itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bahasa Indonesia modern, cuman mungkin lingkup waktunya yang lebih pendek ya. Jadi kalau bahasa Indonesia modern itu dari zaman tahun 19
28 pertama kali dia muncul sampai sampai sekarang sebenarnya bahasa Indonesia modern itu. Kalau bahasa Indonesia kontemporer itu lingkup waktunya lebih sempit, yaitu ya pada hari ini. Jadi bahasa Indonesia itu tiap hari kan berkembang, berubah, ada kosakata baru, ada fenomena baru. Itulah yang disebut bahasa Indonesia kontemporer. Sebagai contoh kayak gini. Ketika saya mulai SMA ya, SMA tahun 2002-an itu, masa-masa awal yang namanya ponsel itu baru bisa nyampe ke tangannya anak sekolah ya. Jadi tahun 2001 ya kalau nggak salah, 2001, 2002 itu mungkin kalau di Sulawesi, apalagi di Mamuju mungkin ya. Saya kurang tahu perkembangannya gimana karena saya tahun 2002 pindah ke Bandung. Cuman menurut teman-teman saya ketika itu tahun 2001-an atau 2000-an lah paling pertama itu ya, 2000-an, 2001 dan sampai 2002. Itulah masa-masa ketika pertama kali anak sekolahan ya usia SMA lah kurang lebih itu sudah pegang handphone. Nah, dan apa ya namanya? Di masa-masa itu pula berkembang yang namanya bahasa sistem penulisan yang unik. Ya, tahun 2000-2003 itu berkembang sistem penulisan bahasa tulis yang unik yang dia berkembangnya di kalangan anak muda, anak sekolah, dan itu digunakan utamanya menurut sepengalaman saya itu ketika kita SMS-an. Zaman dulu ketika belum ada yang namanya WA, Telegram, aplikasi perpesanan instan yang modalnya cuma kuota doang, itu dulu kita namanya SMS atau Short Message Service. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya surat menyurat singkat. Itu SMS. Nah, SMS ini dibatasi 125 karakter atau 125 huruf. Dan sekali kirim SMS itu kita bayarnya per kirim. Jadi sekali kita kirim meskipun nggak 125 huruf, itu dihitungnya satu SMS. Dan itu nggak murah di zaman itu. Satu SMS itu kalau nggak salah paling mahal itu Telkomsel ya. Satu kirim SMS kalau nggak salah Rp500. Dan itu mahal menurut kita. Kenapa? Karena bensin di masa itu ya masih 1.500. Paling mahal 2.500 kalau nggak salah waktu itu bensin. Jadi ya kalau dibandingkan dengan bensin, tentu 500 per kirim itu kan mahal ya. Nah, muncul di bahasa SMS ini bahasa-bahasa singkatan dan mengombinasikan huruf, simbol, dan angka. Ya, jadi di masa itu kita menulis hai itu ya kurang lebih segini, H dan tanda seru misalnya. Dan berkembang lagi juga sistem tulis bukan cuma singkat tetapi juga dimain-mainin hurufnya. Misalnya untuk menulis kata kamu itu kita gunakan huruf K, huruf M kapital dan U kecil. Atau misalnya apa ya kalau dulu tuh? Kalau kita katakan kamu lagi ngapain, itu bisa kita katakan K kecil, M kapital, L kapital, angka 9, N kemudian G kapital, N. Kurang lebih seperti ini. Ini bahasa kita zaman itu. Nah, ragam bahasa Indonesia yang seperti itu, ragam bahasa tulis seperti itu pada tahun 2002 disebut sebagai bahasa Indonesia kontemporer. Ya, ketika kita tarik masanya sekarang tahun 2020, orang udah nggak kenal sistem tulisan seperti ini kan, masih bingung ngapain tulisan seperti ini nggak bisa dibaca. Ya, karena artinya gini, di tahun 2020 bahasa yang digunakan di WA tentunya udah beda, ragam kosakatanya juga beda. Nah, yang terjadi pada tahun 2002 itulah bahasa kontemporer pada zaman 2002. Nah, bahasa yang terjadi di tahun 2020 itulah yang kontemporer di 2020. Semuanya adalah masanya bahasa Indonesia modern. Tetapi kekontemporerannya itu beda. Gitu. Kalau misalnya tahun 2020 sekarang kita tahu kosakata kayak misalnya skui. Ini kalau orang tahun 2002 belum tentu tahu apa itu skui. Karena waktu itu belum ada istilah skui. Ya kan, atau misalnya ada yang pakai kata mutualan yuk. Ini yang kalau anak Twitter pasti tahu nih. Kalau tahun 2002 orang nggak tahu apa itu mutualan. Oh, jangan lupa fallback ya. Nah, zaman dulu nggak tahu apa itu fallback.
2002 itu nggak tahu apa itu fallback. Dan sebaliknya, kalau misalnya saya SMS atau nge-WA kalian pakai tulisan zaman saya waktu sekolah dulu, pasti kalian juga belum tentu bisa baca. Pusing kalian pasti. Mata kalian teler baru baca 10 kata juga pasti. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kontemporer. Artinya kekinian. Tapi kekiniannya ya bergantung waktunya. Kalau 2002 ya kontemporernya zaman itu. Nah, beberapa contoh fenomena bahasa Indonesia kontemporer itu, lihat di sini ada kata sis. Sista, bro, bray, fro. Ini kata-kata yang sekarang saya kumpulkan dan baru muncul sekarang kan. Zaman dulu mana ada orang tahu kata asyap, nggak ada ya. Kuy, anjir, sabi, kuy, woles, apalagi takis, cecan, cogan, apa sih, FTW, FYI, mabar, ya kan. Zaman dulu nggak ada orang tahu mabar. Kalau dulu mah kita ngertinya LAN party. Zaman itu game belum bisa internetan, tapi bisanya berbagi komputer dalam satu ruangan, namanya LAN. Nah, disebutnya LAN party. Oh, zaman dulu. Kalau sekarang makanya namanya mabar. Ya, zaman sekarang ada istilah kayak fix, julid, kepo. Nyebut kakak jadinya opa, nyebut adik namanya Eoni. Iya kan? Unfaedah, bosku, ngesip, wah macam-macam. Itulah bahasa Indonesia kontemporer. Yang mungkin 10 tahun ke depan, tahun 2030 udah nggak tahu apa itu orang. Nanti anak-anak kalian mungkin udah pada nggak tahu. Malah nanya, bilang, mah, asyap itu apa sih? Itu kan 15 atau 20 tahun lagi ada anak kalian yang ngeliatin YouTube tahun 2019, terus ada seorang cowok dengan rambut kayak ikan nila gitu kan, yang rambutnya hijau kayak gitu. Ngomong asyap, nanti anaknya bilang, mah itu apaan sih, makhluk apa sih itu yang lagi ngomong gitu kan. Ya karena udah nggak populer. Nah, kemudian apa yang menyebabkan dan mendorong fenomena pada bahasa kontemporer? Di zaman sekarang, yaitu zaman informasi, fenomena kebahasaan yang paling utama adalah internet, fandom, media sosial, dan meme. Ini tolong ya, bacanya meme. Ya, sama dengan nama huruf hijaiyah ini, meme. Bukan meme, nanti aduh bahaya itu ya. Kalian kalau salah ngomong itu bahaya sekali artinya. Ini bacanya meme. Jadi internet, film, media sosial, dan meme. Inilah sumber kosakata kekinian. Kalian coba lihat contoh di sebelah kanan. Ada satu potongan cuitan seseorang ya. Kayak gini. Mutualan yuk, RT aja, langsung fallback ya. Nah, ini kata-kata ini kayak ini. Mutualan, RT, fallback. 20 tahun yang lalu orang pasti nggak tahu apaan itu fallback, apaan itu mutualan. Maksudnya mutualan apa gitu kan. Anak zaman sekarang aja belum tentu mutualan tahu kalau bukan orang Twitter. Nah, tapi itulah cirinya bahasa kontemporer. Di masa kini dipakai. Dulu tidak dipakai dan beberapa tahun ke depan belum tentu masih dipakai gitu. Nah, kemudian tantangan bahasa Indonesia, apa yang dihadapi dan harus diatasi oleh bahasa Indonesia? Coba kita amati SWOT-nya bahasa Indonesia. Ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity, and threat. Ini teori manajemen ya, ini sebenarnya SWOT ya. Karena kita ada di kuliahan jurusan manajemen ya, saya pakai kurang lebih analisis manajemen. Apa kekuatannya bahasa Indonesia? Pertama, jumlah penuturnya banyak. Ya, jadi nggak mungkin, jadi susah untuk punah bahasa Indonesia itu. Kedua, tata bahasa mudah dipelajari, sistem tulis aksara Latin, ya, artinya banyak yang kenal luas. Orang Eropa itu gampang mempelajari bahasa tulis kita karena tulisannya sama. Tata bunyinya juga sederhana dan mudah dipelajari. Bahasa Indonesia itu nggak terlalu sulit bunyi-bunyinya, kecuali kalau memang yang belajar bahasa Indonesia itu orang asing dan sistem bunyinya beda. Kayak orang orang Jepang ketika dia belajar bahasa Indonesia pasti dia belajar ulang tulisannya karena bahasa Jepang kan pakai tulisannya tulisan kana. Tulisannya ada 3, hiragana, katakana, kanji. Dia harus membiasakan ke tulisan Latin dan harus membiasakan bunyi-bunyi yang tidak ada di bahasanya kayak bunyi L misalnya. Waktu saya dulu punya teman orang asing di Bandung yang bisa bahasa Jepang, orang Jepang asli, ketika diajarin itu paling lucu kalau mereka diajarin lagi main apa istilahnya itu, kalau saya lupa bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris namanya tongue twister. Mereka paling sulit kalau disuruh mengucapkan ular lari lurus itu secara cepat. Pasti jadinya ular lari lurus. Wah, susah banget itu karena mereka nggak bisa nyomot L. Nah, kemudian kelemahannya bahasa Indonesia itu usianya masih muda sehingga dia belum mantap. Ini terlihat dari
yang belum mantap di sini maksudnya itu kaidah, ya. Kaidah bahasa Indonesia baku itu masih sering berubah. Bahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima itu masih banyak sekali perubahan yang belum baku. Yang lucunya sekarang KBBI 5 itu dibuka open, ya, dibuka dan bisa diubah isinya oleh orang secara umum. Ya, ini kebijakan yang nggak bagus sebenarnya dan udah beberapa kali dikritik oleh para ahli bahasa. Cuman karena ini malah justru sulit membakukan bahasa Indonesia. Ya, ini kekurangannya, ya. Dan banyak ketidakkonsistenan dalam tata bahasa. Kemudian opportunity yang didapat dari strength ini apa? Satu, dia punya peluang untuk dijadikan bahasa internasional karena jumlah penuturnya tadi banyak, ya. Kemudian dia bisa dikembangkan dan dibakukan dengan tata bahasa yang simpel karena tadi sistem tulis dan tata bunyinya itu sederhana. Cuman sayangnya ini tadi masih belum mantap, ya, perlu dimantapkan dulu. Kemudian karena kosakatanya masih kurang, jadi bahasa Indonesia itu sangat membuka diri dengan penyerapan. Cuman ini juga nanti ada akibatnya, dampaknya, ya. Dari kosakata yang kurang dan terbukanya dengan penyerapan, bahasa Indonesia itu terlalu sering kali mendapat banyak sekali invasi kosakata. Invasi kosakata itu di kosakata bahasa asing dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi tidak ditertibkan. Dalam artian begini, kalau sudah ada padanannya bahasa Indonesia, semestinya kan pakai bahasa Indonesianya, ya kan? Tapi pada kenyataannya masyarakat justru lebih banyak pakai bahasa asingnya. Misalnya printer, ya kan, printer. Orang lebih suka ngatakan, pinjam printer dong, saya mau ngeprint dong. Padahal di bahasa Indonesia kan ada, ya kan, mesin cetak. Atau saya mau cetak dong gitu, saya mau nyetak dong, bisa. Nge-save, padahal bisa nyimpan, itu kan, ya. Terus istilahnya tuh? Dulu tuh ada istilahnya incumbent. Incumbent itu sekarang udah lumayan sering dipakai padanan bahasa Indonesianya, yaitu petahana. Nah, ini nih yang sering dipakai nih, contact person. Ya, sering banget orang menyebutnya contact person. Padahal ada bahasa Indonesia punya narahubung. Ya, bahasa Indonesianya contact person tuh narahubung. Atau salesman, yaitu narajual. Segitu, dan macam-macam. Nah, terlalu banyak invasi kosakata asing itu akhirnya mendegradasi ciri khas kosakata bahasa Indonesia. Banyak anak zaman sekarang yang justru nggak ngerti atau nggak tahu padanan kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia. Ya, makanya kita lebih sering mendengar orang nge-save, apalagi nge-follow gitu kan, padahal ada mengikuti gitu. Twitter aja sekarang pakai bahasa Indonesia kok, kenapa kamu masih Inggris gitu maksudnya. Dan masih banyak lain. Jadi pada intinya mungkin tiga moto ini perlu dicamkan baik-baik, ya, bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, tetapi kita tidak boleh melupakan bahasa daerah karena bahasa daerah itu juga harus dilestarikan. Nah, dan tentunya tidak bisa dimungkiri bahwa kita juga harus mempelajari bahasa asing karena kita sudah masuk di era global. Ya, jadi mau tidak mau orang Indonesia di masa sekarang ini harus bisa setidaknya 3 bahasa itu. Yaitu mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian dia juga mampu melestarikan bahasa daerahnya, dan dia juga siap untuk menguasai bahasa asing. Ya, kurang lebih demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, beberapa penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan tambahan pemahaman dari materi yang teman-teman baca. Nah, jangan lupa setelah ini kerjakan kuis sebagai evaluasi pemahaman materi. Ya, kuisnya sudah saya upload ke Psikopit. Silakan Anda buka. Lembar jawabannya dibagikan di WhatsApp. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.